Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahaya Febriana akan menjelaskan aplikasi perpustakaan untuk memenuhi remedial mata kuliah pemrograman web. Di sini kita langsung aja. Pertama kita login dulu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sintaknya. Nah, yang pertama itu kan tadi di bagian login. Di sini ada function index. Di situ untuk memanggil dari view login. Kemudian di sini ada function aksi login, yaitu untuk ketika saat menginputkan username dan password, jadi apakah sudah sesuai atau dengan yang ada di database. Kemudian di sini tuh ada hak akses. Jadi ada dua hak akses. Yang pertama itu ada admin, kemudian ada user. Kemudian di sini kita lanjut saja ke bagian anggota. Jadi di sini sama seperti tadi, ini juga memanggil view. Jadi dari view anggota ini dan dengan juga mendeklarasikan list anggota dan konten. Kemudian ada function open form, yaitu untuk kemudian di bagian open form ini adalah untuk yaitu bagian ini, bagian form. Nah ini jadi pada saat kita klik tadi itu ini tambah data. Nah, dari sini mana ini. Kemudian di sini ada bagian save. Jadi ketika kita coba tambah ya, misalnya satu kodenya ini berarti bisa tahu motor kan? Nah itu tadi pada saat tadi menambahkan, kemudian kita klik button simpannya. Nah ini fungsinya. Kemudian di sini juga ada function delete. Kita coba delete. Sudah terhapus. Nah kemudian di yang tadi tuh kita kayak kemudian di sini tuh jadi kita direct yang ini juga sama ke bagian controller. Nah yang ini. Kemudian di sini ada bagian kontrol buku, yaitu yang ini, data buku. Nah ini bagian function indexnya itu sama-sama seperti yang tadi basic, yaitu mendeklarasikan list buku dengan konten dari view buku dan meload view utama juga sama.
karena di sini menggunakan view-nya tuh sama utama. Kemudian di sini ada function form, yaitu sama seperti tadi yang anggota, yaitu untuk menambahkan misalnya kode bukunya buku 1, judul bukunya ini, misalnya stok 1 misalnya. Nah, simpan. Nah, ini open form itu sama dengan yang tadi juga, itu barengan gitu ya dengan function save ini. Tapi jika pada saat misalnya seperti ini, misalnya kita edit, nah misalnya ini kan ada datanya, misalnya kita ganti ini, kita simpan. Nah, ini masuknya edit. Nah, tapi jika ini maksudnya yang update, tidak edit itu. Jika save itu kita misalnya si ID-nya itu kosong. Kemudian simpan. Nah, ini masuknya edit gitu. Nah, sama juga seperti yang tadi sebelumnya yang di anggota itu, di sini juga ada tombol hapus ya, yaitu yang dikontrolnya itu menggunakan function delete seperti tadi yang di anggota. Kemudian di sini ada view buku. Nah, di sini kan ada kolom-kolom ini, tabel. Kemudian di bagian view ini, di sini ada pada bagian button submit-nya, tambah data. Di sini tuh adalah untuk link dari PHP, buku, kemudian open form. Dan di bawahnya juga sama untuk di bagian yang edit dengan hapus, sama juga. Dengan hapus ya langsung saja delete. Nah, kemudian lanjut lagi, kita di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang data petugas, yaitu yang ini. Nah, ini kan masih kosong. Nah, di sini juga sama, menggunakan function index untuk mendeklarasikan list petugas dari tabelnya. Kemudian sama juga mendeklarasikan konten dari view petugas. Kemudian di sini ada open form, sama seperti tadi. Pada saat kita menambahkan data seperti ini, data misalnya nah ini jadi open form itu, jadi form ini adalah ngeload, jadi manggil view petugas form ini, dan ketika disimpan, nah ini di sini
langsung ke bagian function save ini. Nah kemudian yang ini, bagian ini yang menambahkan kita seperti tadi misalnya ini. Nah kan ini tidak ada ID-nya, jadi ini yang digunakan seperti ini. Nah itu ditambahkan itu, menyimpannya itu menggunakan ini. Tapi jika edit kita harus dari sini karena di sini ada langsung ID-nya. Nah ini ID-nya itu, misalnya kita ganti. Nah sudah terganti. Kemudian di bagian view petugas, di sini sama seperti tadi. Nah di bagian ini jadi sama seperti yang sebelumnya, yang tadi anggota dengan buku, yaitu di sini untuk nge-link gitu dari indeks PHP, kemudian petugas, kemudian open form. Ya yang bagian editnya pun sama. Nah kemudian di bagian modelnya itu tadi saya lupa. Dan di sini juga ada function, ya, ada function get all, ada function get by ID, terus save, update dan delete. Kemudian pada bagian rak juga masih sama seperti yang tadi, fungsi-fungsinya tuh jadi seperti menambahkan gitu, ngedit dengan hapus. Nah kita coba langsung saja ditambah data. Cuma di sini bedanya saya menambahkan yaitu function autocomplete. Nah, jadi begitu di sini tuh untuk memanggil data buku gitu langsung. Jadi misalnya kayak gini. Nah ini seperti ini, jadi langsung muncul gitu data buku yang tadi kita udah tambahin ini. Kemudian ada function index juga seperti tadi, masih sama. Kemudian open form, yaitu ini, yaitu memanggil view dari view rak form. Kemudian function save, jika misalnya rak, nah kita ini misalnya kita simpan. Nah ini menggunakan function save untuk menyimpan si data raknya. Kemudian ini juga sama. Di sini jika misalnya nge-save tuh misalnya tanpa tidak berdasarkan ID-nya, kayak seperti tadi menambahkan data. Ini, nah kalau misalnya itu yang save itu, yang ini tuh masuknya ke bagian tambah data, bukan edit ya. Kalau edit tuh jadi kita ngambilnya dari sini, misalnya edit ganti. Nah ini masuknya ke function edit. Kemudian function delete-nya langsung saja. Nah ini. Kemudian pada bagian view itu, kemudian di bagian view ini, di sini sama seperti sebelumnya, itu nge-link ke sini dari indeks PHP, kemudian ke rak, kemudian ke open form. Kemudian di bagian modelnya, nah di sini juga sama seperti yang sebelumnya tadi,
ada bagian function get all, function search log, kemudian function get by ID, get all, kemudian ada save, update, delete. Kemudian di bagian data peminjaman di sini pun sama. Nah, ini yang get autocomplete ini yaitu untuk seperti tadi, yaitu langsung memanggil gitu begitu kita mengetikkan satu huruf. Kemudian function indeksnya masih sama. Kemudian open form buka. Nah, yang tadi itu yang ini get complete ini jadi memanggil berdasarkan ID. Kemudian yang lainnya juga masih sama, menggunakan function delete juga, function save, kemudian open form ini. Misalnya tanggal peminjamannya tanggal 21, kemudian 29, yang dibutuhnya misalnya kemudian kita langsung simpan saja. Nah, di sini jadi ini tuh saya menggunakan jadi nge-save-nya tuh menggunakan dua tabel, yaitu yang ini. Jadi ada di sini yaitu tabel data 1, kemudian tabel data 2. Nah, kemudian di sini kan kita sudah save, maka akan muncul di data pengembalian ini. Kemudian di bagian view-nya itu view peminjaman form, dan yang bagian view peminjaman juga di sini sama seperti tadi, jadi ngelink ke indeks peminjaman, kemudian form, dan di sini pun sama di bawahnya. Kemudian di sininya masih sama, yaitu seperti tadi bagian function index, open form itu yang tadi. Kemudian bagian save-nya itu sama juga seperti tadi. Kemudian di bagian view, bagian model, di sini di function get all saya menggunakan inner join itu untuk menggabungkan tabel pengembalian buku dan anggota. Sama juga di bagian function get by ID itu menggunakan inner join, yaitu menggabungkan tabel buku, peminjaman, dan anggota. Kemudian selanjutnya di bagian view pengembalian, yaitu di sini. Nah, ini di sini saya menggunakan yaitu SQL native, yaitu untuk menghitung denda berdasarkan tanggal yang diinputkan. Nah, di sini kita langsung saja coba, misalnya kembali. Nah, ini artinya ini sudah dikembalikan. Nah, kita simpan. Nah, status sudah dikembalikan. Nah, ini tanggal pengembaliannya, dan dendanya itu per harinya tuh 1000. Nah, jadi di bagian ini dari data anggota sampai dengan data rak ini. Nah, ini adalah data master. Kemudian yang ini data peminjaman dan pengembalian itu data transaksi. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.